Lucunya, meski sempat datang ke Jakarta guna menemui dan meminta maaf, namun Laura juga sempat mengancam akan melaporkan balik Shandy Aulia ke polisi karena telah membocorkan namanya ke publik. Menepikan aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban yang justru masih sama-sama berstatus pelajar, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet anak artis yang pernah dibully, bahkan sampai ada yang lapor polisi. Berikut kisah mereka. Zara Leola, anak Enda Ugo. Menyandang status sebagai anak Enda, gitaris Ugo, penyanyi Zara Leola ternyata juga tak luput dari aksi perundungan. Ya, saat masih duduk di bangku SMP, Zara sempat menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya karena penampilannya yang berbeda dengan saat ia berada di luar sekolah. Toh, alih-alih terusik, Zara justru tak mau ambil pusing dengan perundungan verbal yang kerap menyasarnya. Jadi kan sekolah aku yang ini, aku tuh kan baru masuk ke sekolah itu pas aku kelas 5. Habis itu pas kelas 5 itu, aku kan jadi student baru kan. Jadi and I'm the only new student di upper grade gitu kan. Jadi I feel so embarrassing gitu. Nah habis itu ada kayak kakak kelas gitu yang suka ngebully-bully aku deh pokoknya. Dan aku yang for me like nobody likes being bullied gitu kan. Jadi ya aku dibully gitu lah setiap hari dan aku sampai takut ke toilet aja, aku sampai takut. Kayak gimana ya Mi? Kayak ini kan kita ada punya hallways gitu yang panjang banget gitu kan. Jadi kayak kelas ini kelas aku kelas dia di situ. Abis itu kayak terus sini dong. Aku kalau tetap lari aja gitu, lari gitu. Lari abis itu balik lagi lari gitu kan. Sekarang saking takutnya gitu. Dia suka ngejek aku gitu kan. Ya sekumpulan gitu deh. Aku pernah bilang ke Mami kalau dia suka ngejek-ngejekku, tapi kalau sudah dibilang sama prinsipalnya tetap aja masih ngejek-ngejek. Aku bilang ke Mami lagi, mau dibilang ke prinsipalnya lagi. Amel Carla. Artis Amalia Nuril Akmarina atau yang lebih dikenal dengan nama populer Amel Carla juga kerap mendapat perundungan di media sosial. Bahkan sejak kecil, Amel juga sering menjadi sasaran bulian lantaran tubuhnya yang gemuk. Akibatnya, Amel yang kini telah menyandang gelar sarjana hukum mengaku sempat sedih bahkan trauma dengan olok-olok yang sering menyasarnya. Yang membuat Amel kian shock adalah aksi seorang netizen yang sempat mengancam akan menginjak kepalanya tanpa Amel tahu apa kesalahannya. Alhamdulillah tuh sekarang udah jarang banget untuk kayak dapet komen haters atau even someone that give me bad speech. Cuman ya ini yang paling sering aku dengerin, kalau misalnya aku kan suka bacain komen YouTube dong. Biasanya orang cuman gak suka cara aku ngomong gara-gara berisik. Cuman ya gimana guys? Gak apa-apa lah, tiap orang kan punya cara masing-masing. Ya kan? Terus iya. ya udahlah, makanya aku juga santai sih. Cuman mungkin kalau dulu tuh lebih ke kayak aduh Amel Carla ini ya gendut gitu. Cuman pas dari kecil tahu sebenarnya pas masih kecil tuh ada yang pernah bilang kayak gila gue kalau ketemu Amel Carla pengen gue injek palanya. Wow. Gitu di Twitter dan mention aku. Terus ibu yang lihat, ibu baca, terus ibu mention balik kan kayak halo saya ibunya Amel Carla, mau dibelain. Halo saya ibunya Amel Carla, kenapa ya ngomong kayak gitu. Terus dia bilang iya tante, aku pikir kalau abis ngatain artis bisa jadi artis. Mungkin masukan orang bisa kita ambil sisi positifnya aja. Amel anak Usi. Nur Amalina Putri, putri sulung Usi Sulistiawati, juga pernah menjadi korban bullying serta body shaming dari netizen. Ya, Amel yang kini beranjak remaja kerap dibanding-bandingkan warganet dengan sang ibu. Yang lebih menyakitkan lagi, warganet juga sempat meminta Usi untuk mengajari Amel dandan agar penampilannya bisa menyaingi sang ibu.
Beruntungnya, Usi selalu pasang badan untuk putri sulungnya itu. Salah satunya dengan melaporkan pelaku ke polisi. Saya dengan Viandra di sini mau mengucapkan banyak-banyak minta maaf sama Mbak Usi karena saya salah udah komen di Instagramnya. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Saya benar-benar minta maaf ke sini buat didekat baik. Pengalaman pribadi sih, maksudnya anak saya pernah juga digituin. Makanya saya mau jelasin, cuman netizen udah keburu banyak yang komen. Jadi saya dari Jawa. Jawanya mana? Dari Pemalang. Emang gak punya Instagram anak-anak, jadi memang nggak ada pengaruhnya kok. Sekarang sudah happy aja, udah baik-baik aja. Yang jelas hidup harus terus berjalan. Aku juga tidak mau terlalu memikirkan hal ini. Yang penting aku serahkan ke polisi. Prosesnya biar mereka yang tahu, dan aku sama anak-anak, keluarga tidak terganggu sama sekali dan happy aja. Kita tuh berusaha untuk membela anak-anak karena kita orang tuanya. Kalau bukan orang tuanya, siapa lagi yang ngebela anak-anak? Claire, anak Shandy Aulia. Menjadi korban perundungan atau body shaming juga dialami Claire Herbowo, anak sematawayang Shandy Aulia sejak kecil. Claire yang lahir pada Februari 2020 lalu kerap disindir sebagai anak artis yang kurang gizi lantaran tubuhnya yang kecil. Shandy pun tak tinggal diam. Menggandeng 15 pengacara kondang, salah satunya Hotman Paris Hutapea, Shandy pun melayangkan somasi kepada haters bernama Laura, perawat yang tinggal di Manado yang kerap membuli putrinya. Lucunya, meski sempat datang ke Jakarta guna menemui dan meminta maaf, namun Laura juga sempat mengancam akan melaporkan balik Shandy Aulia ke polisi karena telah membocorkan namanya ke publik. Buat saya tuh orang bebas untuk berekspresi gitu, jadi nggak semuanya harus menyukai apa yang kita lakukan. Kalau memfitnah kan berbeda ya, itu kan merusak nama baik, merugikan, itu beda cerita. Tapi kalau hanya sebatas hanya berkomentar atau menjelekan secara fisik, saya nggak terlalu ambil pusing sih. Saya nggak ya terserah lah. Biasalah ucapan-ucapan kata-kata yang nggak pantas aja. Yang keluar dari seseorang yang maksudnya kan nggak boleh ya, apalagi orang itu kan punya pendidikan, pekerjaan yang bagus, yang baik. Dugaan mengarah ke pencemaran nama baik. Gitu. Seolah-olah misalnya nggak becus merawat dan mendidik anaknya gitu loh. Sampai ada kata-kata kurang gizi antara lain ya. Dia merasa terhina, lalu memutuskan dia mengambil sebuah sikap untuk melawan. Dia pulang dari Manado kemari, kita akan langsung buat laporan. Postingan-postingan yang kita anggap tuh satu pengancaman ada, lalu ada di situ ujaran kebenciannya, lalu ada juga pengungkapan identitas secara ilegal ya, KTP, nomor induk kepegawaian dia, wajah dia pakai pas foto resmi ya kan, pakai baju resmi, lalu itu diupload segala macam.